Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingrid Florenza dengan NIM 24650230. Kali ini saya akan membuat video tutorial cara membuat aplikasi kalkulator dengan menggunakan VBNet untuk melengkapi tugas mata kuliah pemrograman Visual Basic Net. Oke, kita langsung saja. Sebelum saya memulai tutorialnya, saya akan terlebih dahulu menunjukkan referensi kalkulator yang akan saya buat. Di sini terdapat text box yang akan menyimpan inputan dari button, dan terdapat beberapa button angka untuk menghapus sama dengan beberapa operator aritmatika dan beberapa rumus dari matematika. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Di sini yang pertama saya lakukan adalah menambahkan objek label untuk menyimpan judul dari aplikasi yang akan kita buat, yaitu aplikasi kalkulator. Selanjutnya saya akan mengubah untuk fontnya. Di sini kita pilih font dengan size 14 dan saya akan memilih font Arial. Di sini kita bebas menggunakan font jenis apapun, tetapi saya akan memilih font Arial saja. Lalu tekan OK. Kita atur agar ke tengah. Selanjutnya saya akan menambahkan objek button. Kita hanya perlu mendrag saja. Pada referensi yang telah saya berikan tadi terdapat 28 button. Saya akan mendrag terlebih dahulu atau mengcopy button ini terlebih dahulu sebanyak 28 button, lalu kita akan ubah untuk teksnya. Oke, setelah semua button telah kita tambahkan sejumlah 28, selanjutnya kita akan mengubah teks dari setiap masing-masing button. Di sini untuk saya akan taruh 7. Di sini untuk urutan angkanya terserah, kita mulai dari 1 atau berapapun, tapi karena saya mengikuti referensi yang telah saya tunjukkan tadi, maka saya akan mengikuti untuk urutan angkanya juga. Button ini akan saya ubah menjadi clear. Button ini untuk button sama dengan, lalu untuk keempat button ini untuk menyimpan operator aritmatika. Untuk pembagian button perkalian, kurang, dan button tambah atau plus. Di sini saya akan ubah untuk S, Q, R, T. Di sini untuk sin H, lalu di sini untuk tan,
Ini untuk button SQR. Di sini untuk button lock. Ini button tanha. Ini untuk button scene. Button LN. Button cos H. Button cos. Button mode 2 atau sisa bagi. Lalu backslice. Oke, setelah semua button telah kita ubah untuk teksnya, di sini saya akan blok semua button, lalu akan saya ubah untuk background colornya. Di sini kita cari background color, kita ubah menjadi agak sedikit berwarna cream. Kita pilih ini, lalu kita ubah untuk fontnya. Di sini saya pilih Arial dengan size 10, lalu tekan OK. Selanjutnya saya akan mengubah warna font dari operator matematika ini. Di sini saya akan ubah fontnya menjadi color, bukan font ya, font color. Sini font color, kita pilih custom, lalu pilih red, lalu tekan OK. Sudah. Setelah semua button sudah lengkap, selanjutnya saya akan mendrag objek textbox untuk menyimpan inputan dari textboxnya. Kita cari textbox. Oke, kita tarik, lalu kita sesuaikan ukurannya, kita perpanjang. Oke, setelah itu kita ubah untuk besarnya. Kita cari font, lalu klik 2 kali, perbesar size-nya menjadi 18, sudah cukup, atau 20 agar lebih besar sedikit. Lalu kita ubah menjadi Arial, lalu tekan OK. Kita atur. Oke, di sini semua objek penyusun dari aplikasi kalkulator kita telah selesai. Selanjutnya saya akan membuat kode program agar semua button ini dapat ditekan dan berjalan sesuai dengan fungsinya. Oke, saya di sini tekan 2 kali saja pada button 1 atau button 7 ini. Di sini saya akan membuat kode programnya terlebih dahulu karena kode program untuk aplikasi kalkulator kita kali ini cukup panjang. Jadi saya akan menuliskan kode programnya dan akan menjelaskan maksud dari kode program tersebut setelah semua kode programnya telah selesai. Dan pada bagian ini saya akan skip saja karena agar durasinya nanti tidak terlalu panjang. Oke, di sini semua kode programnya telah selesai saya tuliskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan maksud dari semua kode program ini. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pada baris ini. Di sini saya mendeklarasikan 4 variabel, yaitu variabel input, angka 1, angka 2, dan operasi. Di sini alasan kenapa saya mendeklarasikannya pada public class, karena nanti variabel ini akan sering kita gunakan. Karena sering kita gunakan, kita akan terus mendeklarasikannya berkali-kali. Untuk menangani tersebut, kita hanya perlu mendeklarasikannya pada bagian public class, sehingga nanti kita hanya perlu memanggil variabelnya tanpa mendeklarasikan variabel tersebut secara berulang kali. Selanjutnya pada baris ini, pada baris kode program ini mewakilkan kode program untuk button angka yang ada pada objek kalkulator yang telah kita buat tadi, di mana button 1 sampai button 10 ini menunjukkan dari angka 0 sampai angka 9.
Pak, di sini saya mendeklarasikan satu variabel, yaitu variabel button dengan value button. Di sini ada si type sender button. Maksudnya button ini akan dikonversikan menjadi button agar ini men-trigger nantinya buttonnya agar dapat ditekan. Di sini ada variabel input. Itu variabel yang telah kita buat sebelumnya, yaitu variabel ini saya panggil pada bagian button angka. Di sini ada operator seperti dan sama dengan, di mana operator dan sama dengan ini maksudnya adalah operator konsentrasi, di mana operator konsentrasi adalah operator penyambung string, sehingga teks yang ada di atas button tersebut menyatu dengan buttonnya, sehingga ketika button tersebut ditekan, maka angka yang ada di atas button tersebut akan keluar pada inputan atau pada text box yang telah kita sediakan. Lalu di sini seperti yang saya bilang tadi bahwa button tersebut akan masuk pada text box, di mana text box 1.text sama dengan input, di mana button yang kita tekan tadi bernilai input dan akan dimasukkan pada text box 1.text. Selanjutnya pada baris ini juga sama seperti pada button angka, tapi ini untuk kode program untuk operator aritmatika, di mana button 13 sampai button 16 ini mewakilkan button pembagian, perkalian, pengurangan, dan penjumlahan. Sama seperti pada penjelasan saya, itu di sini untuk mengkonversikan bahasa sender menjadi sebuah button menjadi agar dapat ditekan. Sebenarnya ada opsi lain untuk menuliskannya, tetapi agar lebih singkat saya menuliskannya seperti ini. Di sini angka 1 value dalam kurung input, di mana sebenarnya text box itu bernilai string. Seperti yang saya deklarasikan di sini, itu input dengan tipe data string, sehingga ketika kita melakukan penjumlahan itu tidak akan bekerja karena string tidak dapat dijumlahkan. Oleh karena itu di sini kita menambahkan agar dapat berubah menjadi integer, kita menambahkan value di dalam sebelum inputannya. Lalu di sini inputnya itu masih kosong sebelum kita menambahkan sebuah angka, akan kosong lagi, lalu kita tambahkan sebuah operasi atau operator baik itu tambah, kurang, atau kali. Oke, selanjutnya untuk kode program berikutnya. Di sini adalah kode program untuk button sama dengan, di mana ketika button sama dengan diklik maka akan menampilkan hasil pembagian, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian dari angka 1 dan angka 2. Di sini saya menggunakan percabangan if else. Saya akan menjelaskan maksud dari percabangan ini. Jika kita menekan button plus, maka angka 1 akan ditambah dengan angka 2. Jika kita menekan button minus atau kurang, maka nanti angka 1 akan dikurang dengan angka 2. Jika menekan button kali, maka angka 1 akan dikali dengan angka 2. Jika kita menekan button bagi, di sini ada percabangannya lagi. Jika angka 2 tidak sama dengan 0, maka angka 1 akan dibagi dengan angka 2. Tetapi jika angka 2 itu bernilai 0, maka akan menampilkan message box, yaitu angka 1 pada angka 2 tidak diizinkan. Artinya angka 0 pada pembagian tidak boleh, kita harus menggunakan angka lain selain angka 0. Di sini ada else if, apabila kita menekan mode, maka nanti angka 1 akan mode pada angka 2. Seperti ini juga, ini itu backslash. Jika kita menekan ini, maka angka 1 akan backslash dengan angka 2. Selain dari else if ini, maka kita menekan operator lain, maka akan muncul message box operator tidak dikenali. Oke, selanjutnya adalah kode program untuk button clear.
Ketika kita menekan button clear, maka semua isi dari text boxnya akan hilang dan kembali ke pengaturan defaultnya, di mana input itu kosong, angka 1 jadi 0, angka 2 jadi 0, dan operasinya juga akan kosong, kembali ke pengaturan awalnya seperti yang telah kita deklarasikan sebelumnya. Selanjutnya ini adalah kode program untuk dari button SQRT, di mana ini ada semua adalah rumus matematika. Jadi pada bagian ini saya tidak akan jelaskan karena ini adalah rumus sesuai seperti yang ada pada matematika. Oke, karena semua kode programnya telah selesai, saya akan coba running apakah kalkulatornya telah berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kita coba start. Oke, inilah hasil runningan dari kode program yang telah kita buat sebelumnya. Di sini saya akan menguji apakah aplikasi kalkulator yang telah kita buat telah berfungsi. Di sini saya akan coba dari 78 dibagi 2. Kita tekan button sama dengan. Oke, dikali dengan 90 sama dengan. Kita kurang dengan 200 sama dengan, ditambah dengan 1000. Oke, semuanya telah berjalan. Di sini akan saya coba untuk SQRT, sin, tan, SQR, log, tanha, sin, ln, cos, mod 2. Oke, karena semuanya telah berfungsi sesuai dengan yang kita inginkan, maka saya akan akhiri tutorial kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.